Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khairan mursali li khairi ummatin bi khairil milali. Fa afdalus salati wassalami ala Muhammadin sahbatil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yurjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan kembali untuk belajar bersama-sama kajian kita pagi ini tentang sirah nabawiyah. Dan semoga salat serta salam Allah Ta'ala selalu curahkan pada yang mulia baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita sebelumnya, kita telah menyelesaikan kajian kita tentang Perang Badar dengan pelajaran-pelajaran di dalamnya dan segala macam hikmah yang kita bisa petik di dalamnya. Sekarang kita memasuki Bani Qainuqa. Siapa Bani Qainuqa ini? Jadi di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam bertetangga dengan 3 kabilah Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Karena memang mereka punya keahlian dalam perdagangan, banyak di antara mereka yang menguasai pasar, sehingga pasar-pasar yang di dekat perkampungan mereka dinisbatkan pada mereka juga, pasar Bani Qainuqa misalnya begitu. Nah, Bani Qainuqa ini termasuk, ya bukan termasuk, ini adalah yang pertama berkhianat pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Piagam Madinah yang dulu pernah kita pelajari. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, maka mereka menyebarkan omongan bahwa naudzubillah, Muhammad dan pasukannya ini itu menang perang hanya karena melawan orang Mekah yang enggak bisa perang. Kalau kami yang dilawan, lain lagi ceritanya. Nah, itu kesombongan mereka begitu. Mereka pendatang, mereka numpang, jumlah pun tidak banyak, tapi ya itulah kesombongannya luar biasa. Sehingga mereka tidak merasakan kegembiraan sama sekali dengan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah dinyatakan bahwa kita terikat sebagai satu warga. Tapi mereka tidak merasakan itu. Maka terjadilah peristiwa ini. Yakni di pasar Bani Qainuqa ini ada seorang wanita datang ikut berjualan di situ. Maka seperti umumnya wanita-wanita zaman dulu muslimah, beliau menggunakan cadar begitu. Orang-orang Yahudi iseng, ngapain gitu-gitu segala, kamu mau jualan, siapa yang mau beli kalau begitu? Diam aja beliau. Begitu jualan mulai seperti biasa buka lapak itu, maka orang-orang Yahudi ingin mempermalukan wanita muslimah ini, sahabiah ini. Beberapa orang menyibukkan beliau dengan tawar-menawar, milih barang dan sebagainya. Ternyata diam-diam di belakang ada satu orang Yahudi lain yang mengangkat rok wanita ini pelan-pelan diikat aja. Nah, maka begitu selesai skenario yang mereka buat dikagetin gitu, kayak anak-anak kecil kaget-kagetan gitu. Kaget berdiri ya. Begitu berdiri kelihatan auratnya dari belakang. Teriak beliau. Subhanallah. Ini pasar hampir semuanya Yahudi. Mayoritas Yahudi. Ada pun umat Islam mungkin pembeli yang sedang lewat, sedang belanja gitu saja. Tapi itulah namanya ghirah.
perasaan cemburu. Satu orang pemuda muslim yang ada di situ tanpa pikir panjang langsung diterjang Yahudi itu, dibunuh waktu itu juga. Maka terjadi keributan, ya satu lawan sekian banyak. Ini pun akhirnya meninggal dunia dikeroyok Yahudi. Maka masalah ini nggak selesai. Masalahnya satu, penghinaan pada muslimah. Yang kedua, pengkhianatan pada kesepakatan perjanjian. Maka Rasulullah SAW kirim pasukan untuk mengepung mereka. Nah, mereka yang kemarin baru saja kuar-kuar, kalau lawan kami, begitu dikepung nggak bisa apa-apa juga, diem aja. Maka akhirnya mereka merayu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memang satu geng, satu sekutu dengan mereka waktu zaman jahiliyah dulu, zaman Rasulullah datang maksudnya. Maka Abdullah bin Ubay ini dia merayu, wahai Muhammad, mereka ini sekutu saya, tolong jaga hubungan baik dengan mereka. Rasulullah nggak gubris itu. Diulang lagi, wahai Muhammad, ini sekutu saya, tolong jaga hubungan baik dengan mereka. Nggak digubris, berkali-kali. Itu Abdullah bin Ubay, pimpinan munafikin yang dulu udah pernah kita bahas, dengan sangat tidak sopannya merayu Rasulullah begitu. Dia masukkan tangannya ke ini kerah baju Rasulullah SAW, memegang tubuh Rasulullah SAW yang mulia. Maka Rasulullah SAW lepaskan. Itu dablek gitu. Udah dimarahin gitu tetap aja lepas. Itu ya Allah, ya emang dia orang munafik sih. Nampaknya aja muslim, dalamnya kan kafir. Lepas. Itu malah bantah. Wallahi, saya nggak akan melepaskan. Maka kata dia, saya ini punya hubungan kuat dengan mereka, dan ada hubungan kongsi, hubungan perdagangan dan sebagainya begitu. Lalu ini akan beres begitu saja? Enggak bisa pokoknya. Ya udah, urusan hubungan dagang kamu dengan dia itu urusan kamu, enggak ada hubungan dengan saya. Tapi orangnya harus keluar saat ini juga dari Madinah. Itu keputusannya. Akhirnya mereka keluar ke Syam, pindah ke sana, dan ini insya Allah kabilah Yahudi yang punah. Gak ada keturunan, mati aja udah. Gak ada pelanjutnya, gak ada penerusnya. Nah, di sini kita ambil beberapa pelajaran. Pertama adalah seorang wanita yang berdagang. Kalau dalam Islam, anjuran wanita sebenarnya tidak keluar rumah, sebenarnya seperti itu. Makanya dalil yang sering dipakai oleh para ulama adalah cerita putri Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam. Tatkala Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau melakukan perjalanan sampai di satu tempat, melihat imratan tadudan, ada dua orang wanita yang menjauh menunggu selesainya para laki-laki ngasih minum kambing-kambing mereka. Maka Nabi Musa yang punya perasaan sangat sayang pada umat, maka beliau tanya, ma khotbukuma, ada apa engkau di sini nih? Maka mereka menjawab, ya kami nggak bisa ngasih minum kalau mereka belum pergi, kan nggak mungkin kami berdesakan ngantri dengan mereka. Wa abuna syekhun kabir, soalnya bapak kami sudah tua sekali, nggak ada yang bisa ngasih minum domba kepada kayak gini ini. Maksudnya ada udzur gitu. Maka tatkala ada udzur, tidak terpenuhinya nafkah, atau karena udzur dari pemberi nafkah semestinya bapaknya, suaminya dan sebagainya, maka la haraj, tidak masalah wanita bekerja. Secara umum seperti itu.
Atau kalaupun bekerja tanpa sampai ikhtilat baina rijal wa nisa, laki perempuan, maka di antara ummahatul mukminin Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, walaupun di masa hidupnya Rasulullah SAW punya, ya kalau misalkan sekarang punya bisnis gitu, beli kulit disamak dijual, beli kulit disamak dijual, seperti itu, sampai saking banyaknya sedekahnya dikenal sebagai Ummul Masakin, ibunya para orang miskin, dijual uangnya sedekahkan pada orang-orang miskin, seperti itu. Nah, termasuk wanita ini, kita nggak tahu background beliau, yang jelas beliau berjualan di situ. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana penghormatan yang ditanamkan dalam Islam pada wanita. Kalau kita kembali 13 tahun sebelumnya, 15 tahun sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW diutus, dulu awal-awal kita pernah bahas bagaimana orang-orang Arab menghinakan wanita. Ibu tiri dilempar kain usang, kamu jadi milik saya, kamu jadi milik saya, nggak bisa menolak. Padahal itu ibu tirinya sendiri, jadi miliknya, dipakai aja semaunya. Mau dinikah, nggak dinikah, pokoknya nggak bisa apa-apa, seperti barang saja. Apalagi urusan warisan, nggak ada haknya itu, nggak ada haknya. Nah, Islam memuliakan hingga seperti ini. Satu orang wanita dirusak kehormatannya, Rasulullah kirim pasukan. Satu pengkhianatan, yang kedua merusak kehormatan wanita. Peristiwa seperti ini terulang mirip begini di India. Zaman awal-awal Islam baru tersebar sedikit. Seorang wanita, gadis muslimah, ditawan, disekap oleh sekelompok Yahudi, sekelompok penjahat Hindu, perampok, disekap, udah nggak tahu diapakan. Akhirnya dengan cara dia, sampailah surat ke gubernur Mekah, wahai umat Islam, selamatkan saya. Subhanallah, itu dari Mekah. Hajjaj bin Yusuf padahal orangnya, orang yang kita kenal zalimnya luar biasa. Dia kirim mata-mata, dia ukur bentengnya tebalnya berapa, dihitung semuanya, sampai peluru meriam yang untuk menyerang itu dibawakan dari Mekah. Dengan senjatanya, meriamnya masuk ke sungai Indus, serang, habis, selamatkan wanita tadi. Dan dari situ Islam menyebar lebih cepat daripada sebelumnya, dipimpin oleh Muhammad bin Qasim. Asal muasalnya kehormatan wanita yang dirusak. Satu pasukan turun, seperti itu, bayangkan. Bila kita bandingkan hari ini, dah wallahu alam, Masya Allah, sangat menyedihkan. Jangankan orang lain, kadang keluarganya sendiri pun dah nggak peduli lagi dengan kehormatan wanita di tengah keluarganya, di antara keluarganya. Kemudian yang kedua, kita bisa ambil pelajaran bahwa kelembutan ada tempatnya, ketegasan pun ada tempatnya. Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, orang paling sayang pada seluruh umat manusia. Nah, sayang bukan berarti mengiyakan, mempersilahkan, mengiyakan, persilahkan. Rusak kalau begitu. Rusak. Semudah-mudah pekerjaan tetap ada aturannya. Bukan mudah kemudian tanpa aturan, nggak bisa. Contoh aja masak nasi. Wah, gimana saya lah cara masaknya. Jadi nggak bakal jadi. Saya nggak ikut itu. Saya punya tren sendiri. Akhirnya apa? Itu dinyalakan kompor, kemudian penanak nasi ditaruh, berasnya duluan dimasukkan. Habis itu nyusul airnya. Gimana jadinya? Hangus, nggak akan jadi nasinya. Itu urusan masak nasi yang sederhana itu tetap ada aturannya. Dilanggar rusak. Apalagi pengaturan hubungan masyarakat. Maka kelembutan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama sekali bukan berarti semuanya serba boleh, enggak begitu. Dengan bukan berarti semuanya kita toleransi, enggak begitu. Ini seorang wanita dirusak kehormatannya, perjanjian dilanggar, ya sudah, resikonya keluar dari sini. Enggak layak jadi penduduk Madinah, selesai udah. Bersih. Tapi masih ada lagi nanti ceritanya Bani Nadir dan Bani Quraidah ini. Nah, dalam ayat inilah, dalam peristiwa inilah terjadi juga satu kejadian bagaimana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, itu tokoh Muslim Madinah yang sebelumnya juga satu faksi,
juga satu sekutu dengan Bani Qainuqa sebelumnya. Maka tatkala terjadi seperti ini, maka beliau pulang, tinggalkan masa lalu hubungan emosional, hubungan kerjasama dengan Bani Qainuqa dari sambil mengatakan innani atawallahu wa rasulah wal mu'minin wa bra'u min halfi haula'il kuffar wa wilayatihim. Ya Rasulullah, dah jangan lihat saya, jangan melihat saya nggak ada hubungan dengan mereka kalau udah seperti ini. Saya terserah Allah dan Rasulnya. Saya adalah satu serikat, satu kelompok hanya dengan orang-orang mukmin. Aku lepas tangan dari mereka. Nah, dalam peristiwa inilah turun firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 51 yang terkenal itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang beriman, janganlah kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani aulia sebagai sekutu, sebagai kasih, sebagai pimpinan, apalagi gitu. Sebagai sekutu aja nggak boleh. Nah, sekutu aja nggak boleh. Sekutu untuk kerjasama dalam bidang ini tadi nggak boleh. Apalagi jadikan pimpinan. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian dari mereka adalah ya serikat atau kekasih atau saling perlalu di antara mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Nah, ini lanjutannya yang ngeri. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai wali, sebagai kekasih, sebagai tempat kerjasama, sebagai pimpinan apalagi, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah pada orang-orang zalim. Nah, ini peristiwa berikutnya. Syawal terjadi Badar, Ramadan Badar, Syawal terjadi begini. Betapa sangat piciknya dan keras kepalanya Yahudi. Ramadan masih seger, turun pertolongan Allah sebegitu hebatnya, nggak ngakui. Syawal sudah bikin keributan. Ya sudah, resiko. Memang takdir Allah Ta'ala begitu, bahwa Madinah harus bersih dari Yahudi dan Nasrani. Nah, itu selesai. Masuklah kita pada Uhud. Intinya setelah kekalahan mereka di Badar, banyak dari mereka yang bersumpah dengan berbagai macam sumpah, nggak akan mandi, nggak akan nyentuh istri, nggak akan ini, nggak akan ini, sampai bisa balas dendam di Uhud. Belum di Uhud waktu itu, sampai balas dendam pada peperangan nantinya lagi. Belum lagi mereka punya finansial yang cukup kuat, yang kemarin mereka bawa pulang dari Syam, yang asalnya akan dicegat oleh Rasulullah SAW, mereka berhasil menyelamatkan diri. Mereka belanjakan besar-besaran itu untuk persenjataan, plus para wanita yang keluarganya pada mati, mereka ingin juga melampiaskan balas dendam mereka. Maka disiapkanlah pasukan sangat besar untuk zaman itu ya, 3.000 orang lengkap dengan cheerleadernya sekalian. Wanita fungsinya itu memang asli itu, supaya laki-laki ini tetap semangat, malu melarikan diri, malu kalah, sertakan wanita. Begitu. Jadi bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu udah begitu, di bawah alat musik berangkat mereka. Mereka terang-terangan. Nah, Rasulullah SAW mendengar itu, beliau bermusyawarah. Nah, ini kehebatan beliau. Wahyu turun, tapi tetap musyawarah. Maka di situ dua opsi saja. Kita tunggu mereka di Madinah, atau kita sambut mereka di luar Madinah. Silahkan usul, itu aja. Para sesepuh sahabat hampir semuanya mengusulkan kita tunggu di dalam Madinah saja. Madinah ini medan kita, Madinah kota kita, kita lebih menguasai keadaan. Kita tahu kondisinya, mereka buta kayak apapun. Kita bisa buat trik-trik di sini. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pun usul begitu, tapi kalau dia usul begitu sebenarnya bukan karena strategi, karena males aja. Kan dia munafik. Cuman itu hebatnya Rasulullah SAW, orang dalam munafik ini dibawa juga musyawarah strategis begini. Loh, apa nggak khawatir membocorkan? Ya, itu tawakalnya Rasulullah SAW satu sisi. Walaupun dia bocorkan, kalau kemenangan Allah tuliskan, tetap kita menang, gitu aja. Tapi untuk menjaga image bahwa Rasulullah SAW dan Islam itu menjaga kasih sayang dan menghormati hak sesama di antara umat,
maka orang kayak gitu bejatnya pun didudukkan musyawarah. Abdullah bin Ubay bin Salul pun usul, kita tunggu di Madinah. Beberapa orang anak muda dari kalangan Ansor yang mungkin ya, bukan mungkin, memang masuk Islamnya agak baru kan mereka. Ini baru tahun 3 Hijriah. Mereka usul, ya Rasulullah, kita keluar saja. Kalau kalian nunggu ini kayak pengecut, kayak penakut rasanya. Biar kita tunjukkan, kita ini jantan, kita berani. Kita tunggu di luar. Ayo kita buat perjanjian di luar. Yang lain gimana? Rasulullah kasih pertimbangan, begini. Nggak langsung mematahkan usulan, enggak. Tapi tetap ini pemuda-pemuda ini, ya Rasulullah kita keluar aja. Ya Rasulullah kita keluar aja. Akhirnya beliau lihat semuanya. Ya sudah, keputusan kita keluar. Musyawarah ditutup, kita persiapan secepatnya. Beliau pun pulang. Pulang langsung pakai baju besi rangkap 2. Nah, ini yang ingin kita ambil pelajaran juga sampai di sini. Pertama, pemaksaan usulan dalam musyawarah ini sama sekali tidak Islami. Nah, ini anak muda Allah Ta'ala munculkan ini sebagai contoh yang kurang baik, yang nanti berakibat syahidnya 70 orang, termasuk di situ paman Rasulullah Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, bermula dari pemaksaan kehendak, dari pemaksaan usulan. Seperti itu. Yang kedua tentang tawakal. Ini Rasulullah SAW tunjukkan beliau pakai baju besi rangkap 2. Kalau Rasulullah SAW mau, tinggal doa kepada Allah, ya Allah berikan perlindungan pada tubuhku semuanya, sehingga tidak ada senjata pun yang bisa menyentuh tubuhku. Selesai, pasti kebal. Kalau mau begitu, bisa nggak kira-kira? Sangat bisa, gampang itu untuk Rasulullah SAW. Atau misalnya beliau doa, ya Allah untukku berikan perlindungan, orang mendekat padaku satu depa terjungkal. Bisa? Bisa. Tapi itulah Rasulullah SAW, beliau dalam perjuangan memberikan contoh yang paling manusiawi. Nah itu. Makanya dulu pernah kita bahas waktu hijrah itu, kalau Rasulullah mau tinggal pinjem buruk aja. Minta, ya Allah saya pengen naik buruk hijrah ke Madinah, selesai 1 detik. Tapi Rasulullah nggak tempuh itu. Beliau untuk perjuangan ambil jalan yang paling manusiawi supaya menjadi uswah, menjadi teladan bagi umat beliau. Maka ini pun begitu. Manusia normal pakai baju besi rangkap 2, tawakal tetap pada Allah. Ini ikhtiar. Udah pakai baju besi rangkap 2, tinggal pakai helm. Tahu-tahu ada suara ngetuk pintu. Maka anak-anak muda yang bilang, ya Rasulullah, nampaknya kami terburu-buru tadi, terlalu bersemangat. Terus maksudnya gimana? Kami cabut usulan kami. Kami setuju dengan gambaran yang kau berikan bahwa kita semua menunggu di Madinah saja. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma yanbaghi li nabiyyin idza laisa labisa la'matahu ay yad'aha hatta yuqatil. Seorang nabi sudah pakai baju perang, pantang mundur. Gak ada ceritanya lepas. Dia mesti pakai sampai berperang. Ketegasan. Udah diputuskan jangan mundur lagi, maju kita. Terdiam semua, ya udah. Keterlanjuran memang, tapi ini penuh pelajaran gitu. Maka para sahabat pun bersiap-siap, termasuk Ibn Salul tadi, pimpinan munafikin. So ikut persiapan juga, gayanya doang. Maka dia siapkan pasukannya 300 orang, bayangin. Banyak pengikutnya. Rasulullah SAW bersama sahabat total 700, ini 300, sepertiganya coba. Masya Allah. Maka mereka pun berangkat. Baru beberapa jarak gitu dari Madinah, sengaja Ibn Salul ini bawa pasukannya pulang lagi. Nampaknya nggak cocok lah kita berangkat ini. Anak istri kita siapa yang jaga? Belum lagi ibu kita yang sudah tua-tua. Belum lagi ini. Nggak pas kita di dalam aja. Maka dibawalah pulang. Ya Allah,
Ini kan sangat berpengaruh pada mentalitas pasukan lain. Coba Bapak rasakan, ngegoes bersama gitu. Satu orang, ada malas. Yang lain gimana? Satu orang padahal, pengaruh nggak? Pengaruh banget. Iya, bayangin ini 300 orang. Tahu-tahu menyuarakan itu. Allahu Akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga semangat para sahabat terus berjalan. Maka mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih tempat Uhud itu. Di medan Uhud yang sekarang jadi makam itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatkan 50 orang di bukit. Kalau Bapak ziarah ke sana, guide menerangkan hadal jabal rumah. Rumah itu jamaknya romin. Kata jamak dari pemanah. Waktu itu nggak ada namanya. Yang ada namanya yang Uhud, yang seberang, yang panjang itu yang Uhud. Tapi yang dipakai untuk bertahan tuh bukit kecil itu, yang sekarang disebut bukit pemanah, Jabal Rumah. Rasulullah tempatkan di situ 50 orang, tempatkan Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu sebagai pimpinan pasukan kecil ini. Beliau pesankan, kamu pokoknya tetap di sini, jaga punggung kami dari belakang, jaga kami dari belakang. Seandainya kalian melihat kami menang, jangan ikutan turun. Seandainya kami kalah, kamu juga jangan menolong kami, nggak akan bisa. Itu saja. Nah, terjadilah peperangan. Yang menarik dalam peperangan Uhud ini, ya Allah, saya nggak kebayang gimana ibu-ibu zaman dulu mendidik anaknya. Itu yang nggak kebayang itu. Itu waktu Rasulullah SAW memeriksa pasukan, maka ada berapa anak. Jadi pasukan itu paling muda 15 tahun ke atas. Ada berapa anak, termasuk Abdullah bin Umar, Bara' bin Azib, kemudian Samurah bin Jud, dan beberapa orang itu nyelip di tengah pasukan itu. Dijinjit-jinjitkan gini supaya kelihatan tinggi. Rasulullah periksa itu satu-satu 700 orang itu. Lah, ini anak kecil. Pulang. Ya Rasulullah, saya pengen ikut. Mau apa? Saya pengen mati syahid. Coba. Kamu pulang? Tidak ya Rasulullah. Enggak. Belum waktunya. Pulang. Ibnu Umar, Bara' bin Azib dan suruh pulang. Kecuali Rafi'. Untuk Rafi' ini Rasulullah dah tahu dan dah terkenal. Dia ini masih kecil, umur belum 15, tapi bidikan panahnya udah kayak orang dewasa. Untuk kamu boleh. Untuk kamu boleh. Yang lain pulang. Ada seorang sahabat namanya Samurah radhiyallahu anhu. Dia bilang ke ayahnya, ayah, itu Rafi masa boleh berangkat? Saya nggak boleh, coba. Ini bukan berangkat rekreasi, Pak, ini. Mau berangkat perang. Ini anak kecil. Ya Allah, zaman itu belum ada sekolah. Belum ada tempat khusus pendidikan pesantren. Belum ada madrasah. Yang mendidik siapa yang mendidik mereka? Ibunya. Itu saya jujur gak kebayang gimana ibunya bisa mendidik anak seumur itu sampai merindukan surga seperti itu juga. Akhirnya Samurah dibilang, ayah, itu Rafiq boleh. Kenapa saya gak boleh? Loh, Rafiq ini lain. Dia ini masih kecil seumur kamu, tapi kalau manah, tepatnya bukan main. Dia mana boleh, tapi kalau berkelahi tetap saya menang. Masa? Boleh diadu katanya. Dibawa ini anak kecil ini. Ya Rasulullah, ini dia cemburu. Kenapa Rafi diizinkan? Dia minta saya mengajukan izin padamu. Samurah, Rafi ini dia punya kelebihan. Kalau untuk mana dia? Ya Rasulullah, itu untuk mana? Berkelahi lain lagi ceritanya. Mau diadu, sparring mau? Siap katanya. Itu langsung diadu waktu itu juga. Sebentar menang. Benar kan, menang kan saya? Boleh ikut? Boleh. Allahu Akbar, nggak kebayang Pak itu. Ini nih mau taruh nyawa ini, bukan mau dapat ghanimah, bukan. Sampai ada lupa saya namanya, melihat ini boleh, maksa juga. Ya Rasul, saya pokoknya ikut. Mau apa? Pengen mati.
Allahu Akbar. Sampai pedang itu nggak bisa dibawa, saking kecilnya anak ini. Jadi pedang ujungnya diikatkan di leher, dia seret pedang ini, yang penting berangkat gitu. Kau pengen apa? Pengen kena panah, mati di sini, masuk surga. Nggak kebayang. Nah, di sini kadang-kadang orang beranggapan bahwa ini semuanya ke bawah karena semangat kebiasaan perang. Bukan. Ini bukan karena kebiasaan perang, karena ini kerinduan pada akhirat. Andai kan semangatnya semangat perang, ya orang munafikin ngapain pulang? Ini kan waktunya berasi, waktunya berlaga, pamer kehebatan. Mereka pulang ternyata. Jadi semangatnya bukan semangat nasionalisme atau semangat menunjukkan kebolehan, bukan. Ini menghubungnya dengan agama. Nah, udah. Akhirnya Rasulullah SAW menyiapkan strategi tadi. Lalu beliau angkat pedang. Ini pedang akan saya serahkan pada orang yang memang siap mengambil dengan haknya. Maka majulah satu orang sahabat yang zaman dulu terkenal, wah kayak kepala gangster gitulah kurang lebihnya. Namanya Abu Dujanah, badannya tinggi, besar. Ya Rasulullah, kalau izinkan itu aku yang ambil. Siap ambil dengan haknya, siap ya Rasulullah. Serahkan, ambil kain, diikat kepalanya, merah. Dan orang tahu kalau dia udah ikat begini nggak akan mundur sampai mati. Kemudian beliau pilih sebagai pimpinan, di bawah beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Pemuda yang asalnya selebritis, yang menikmati kehidupan hedonis, kemudian menjadi muallim, pengajar pertama di Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Mus'ab bin Umair masih sangat muda, 23 atau kurang lebih segitulah umurnya, atau 33, belum 30 insyaallah, 20-an sekian. Serahkan. Maka begitu peperangan mulai, ini Abu Dujanah tadi, Masya Allah, dia tunjukkan bagaimana besarnya fisiknya, gagahnya dia, dengan kesombongan luar biasa. Kata Rasulullah, ini jalan gak disukai Allah sebenarnya, kecuali untuk medan perang begini. Allah suka ini. Betul, dia acak-acak tuh orang-orang kafir itu. Nah, di belakang sana ada namanya Wahsy, yang oleh Hindun istri Abu Sufyan sudah didoktrin, kasih sayembara, kasih janji, kalau kamu bisa bunuh Hamzah, hadiahnya kamu merdeka. Udah. Nanti kalau berhasil, ambil jantungnya bawa sini, biar saya kunyah gitu ya. Saking dendamnya. Nah, Wahsy kalau ada depan satu-satu nggak mungkin. Dibabat habis itu. Maka dia ambil cara licik. Gimana? Ya, nyerang dari belakang. Dia cari mana orang. Zaman dulu, Pak, namanya pendekar-pendekar ini, mereka tunjukkan kalau cari jagoan, ini saya orangnya. Caranya gimana? Pasang bulu burung unta, diikat. Kalau kita melihat film-film Indian itu kan ada gitu. Nah, ini bulu unta diikat, makin banyak berarti makin siap terima tantangan itu. Diikat, dia lihat dari situ, oh itu kayaknya Hamzah itu, ada bulu burung unta itu. Didekati, benar. Lagi bertarung, babat habis. Nah, orang Ethiopia termasuk Wahsy ini orang yang sangat terkenal ahli main tombak memang. Maka dia siapkan dari belakang, tunggu. Maka begitu Sayyidina Hamzah membungkuk sekian detik aja, dia lempar, hanya terbuka sedikit pada celahnya itu, baju besi itu, karena beliau membungkuk terbuka sedikit, dilempar, udah tembus, jatuh orang dari belakang, jatuh tersungkur meninggal dunia. Wahsy mengikuti kehendak bosnya, dibedah, diambil, dibawa pulang ke Mekah, diserahkan pada Hindun, ini yang kau cari. Dikunyah itu. Maka Allah Ta'ala rubah itu, mentah-mentah itu. Bayangin saking kesalnya itu, dikunyah mau ditelan mentah-mentah. Allah Ta'ala buat itu jadi padat kayak karat itu, dikunyah, gak kunyah, dimuntahkan lagi. Nah, itu Sayyidina Hamzah.
Sekarang kembali pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasukan kafirin yang waktu itu ada dua sayap, satu oleh Khalid bin Walid, satu Amr bin As, dua-duanya memang ahli strategi, ahli berperang, mundur. Nah, pasukan yang di atas berpikir, ini perang sudah selesai, kita bisa turun. Kata Abdullah bin Jubair, tunggu komando Rasulullah, ini belum selesai. Itu sudah bersih, orang udah lari semua. Belum selesai, sudah. Wah, udah. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri. Nah, itu. Tatkala engkau menjadi lemah, berselisih, wa asadtum ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan kalian menentang keputusan Rasulullah SAW supaya jangan turun. Kalian gembira melihat apa yang kalian sukai, apa? Kemenangan di depan mata. Maka nggak bisa dicegah lagi, turunlah itu pasukan. Nggak semuanya memang, hanya belasan tapi yang bertahan. Termasuk Abdullah bin Jubair tadi, kebanyakan turun. Ya, terjadilah itu akhirnya. Langsung Khalid bin Walid melihat dari jauh itu celah kosong, dia putar pasukan berkuda, serang dari belakang. Habis. 70 orang sahabat syahid, termasuk Hamzah radhiyallahu an yang oleh Wahsy tadi. Dan dalam peristiwa inilah tersiar kabar Rasulullah wafat. Sengaja mereka buat itu. Rasulullah terbunuh, Rasulullah wafat, terbunuh. Akhirnya mereka pingin dengan berita itu pasukan muslim drop mentalnya, kalah. Tapi yang terjadi sebaliknya, banyak sahabat berpikir sebaliknya itu. Kita hidup nikmat karena ada Rasulullah. Rasulullah wafat, apa gunanya hidup? Ayo habis-habisan sekalian. Nah, begitu prinsipnya. Jadi terbalik gitu. Nah, ternyata ya Rasulullah belum wafat, alhamdulillah, masih selamat. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Abu Talhah radhiyallahu anhu, dan beberapa orang sahabat lagi menjadi perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ seorang sahabat, yang melindunginya kan banyak. Ada yang menyiapkan punggungnya, ada yang menyiapkan kepalanya. Jadi kepala sahabat ini persis di depan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wajhi duna wajhika, biarlah kepala saya menjadi perisai kepalamu. Satu anak panah meluncur tepat kena mata, dicabut dengan bola matanya, sampai kayak gitu. Sehingga Rasulullah berdarah, keluar darah, kemudian terkena hantaman batu juga, terkena hantaman batu sehingga helm baja yang beliau pakai, besinya masuk ke dalam pipi beliau. Kemudian gigi yang samping gigi taring ini patah. Rasul saya murka. Bagaimana satu kaum akan sukses telah mengucurkan darah Nabi mereka. Kita lihat di sini cintanya dan pengorbanan para sahabat ini pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mereka jadikan punggung sebagai perisai, kepala sebagai perisai, mata jadi perisai. Walaupun kemudian dicabut, diobati, sembuh lagi. Tapi nggak kebayang cinta mereka pada Rasulullah, nggak bisa kita bayangkan. Makanya kalau kita zaman sekarang hidupnya jangan berhayal, oh, andaikan saya hidup zaman itu jadi sahabat enak ya. Belum tentu kuat kita. Itu kan hayalan kita. Dengan mental begini bener kuat jadi sahabat Nabi. Kondisi kayak gini ini. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW di situ dibawa oleh para sahabat. Ini menancap rantai besi di sini 2. Dicabut karena kecil, susah. Satunya caranya gimana? Gigit. Ini saking dalamnya. Digigit susah juga. Dicabut, digigit oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu kecabut, gigi ini patah.
Tapi masih satu lagi, sekalian ya Rasulullah, cabut lagi, patah lagi. Gigit rantai sampai patah gigi, Pak. Nggak mikir ke sana. Yang penting Rasulullah selamat. Di situ Rasulullah SAW diangkat, dibawa ke satu tempat. Itulah yang kemudian menjadi musola pertama di mana Rasulullah SAW sholat wajib sambil duduk karena keadaan beliau. Dari situ dibawa lagi ke tempat untuk berlindung begitu, yang cukup terjal tempatnya itu. Sekarang masih ada. Cuman kalau ke sana guide-nya harus orang sana yang betul-betul tahu itu. Kalau nggak tahu nggak, ya kalau orang sini ya kebanyakan nggak tahu. Mahasiswa kita yang di sana gitu, dan dijaga askar gitu. Karena baru sebentar, wow udah rame itu. Pergi. Kalau kan nggak beri, kami tahan paspornya. Takutlah kita pergi. Tapi alhamdulillah 2 kali kalau setelah kami ke sana. Tempatnya terjal, nggak kebayang bagaimana para sahabat membawa Rasulullah sampai berlindung tempat itu. Masya Allah. Nah di situ Rasulullah SAW bersumpah, kalau sampai saya bisa dapat kesempatan, saya akan ambil ganti dari wafatnya Hamzah ini. Kalau bisa 70 orang kafir akan saya bantai. Maka Allah ingatkan, enggak begitu caranya. Akhirnya beliau cabut sumpahnya itu. Dan kemudian Wahsy masuk Islam. Allahu Akbar. Semestinya kalaulah Rasulullah SAW itu pendendam, Wahsy itu jangan saya masuk Islam, bunuh aja biarkan neraka gitu. Kalau masuk Islam ujungnya kan surga. Sementara ini telah menyakiti hati beliau, tapi beliau enggak tuh, Masya Allah. Dikirim orang ngajak dia masuk Islam, maknanya dikirim orang ngajak dia ke surga. Coba kalau ukuran kita gimana? Wah, janganlah, enak aja, udah nyakitin masuk surga lagi, jangan, bantai aja, cincang di sini, tambah lagi ke neraka. Rasulullah nggak begitu. Orang yang menyakiti beliau diajak masuk Islam. Akhirnya setelah itu Wahsy datang, ditutup wajahnya kerudung, salaman, cium tangan. Siapa kamu ini kok begini nih? Dibuka. Wah, kamu ini namanya Wahsy? Iya ya Rasulullah. Kenapa kamu berlinang air mata Rasulullah mendengar. Udah cukup. Kamu sudah masuk Islam, saya sudah terima. Tapi tolong mulai hari ini jangan pernah kelihatan depan mata saya. Melihat kamu langsung ingat pada Hamzah, ya. Tolong perhatikan ini. Nah, di sini Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih mengambil pelajaran bahwa memaafkan itu nggak harus bersih dari sisa-sisa perasaan emosional. Gitu. Sebab itu nggak bisa ditawar itu. Kadang di luar kemampuan manusia. Sebenarnya Rasulullah sendiri manusia paling sempurna. Tapi kesedihan itu nggak bisa dicabut dari hati. Memaafkan sudah selesai, dimaafkan itu. Tapi untuk urusan ini jangan nampak depan mata saya. Ya, tolong perhatikan ini. Dan akhirnya betul. Maka Wahsy untuk mengganti kesalahannya dulu membunuh Hamzah radhiyallahu an, dia gunakan kemahirannya untuk membunuh Musailimah al-Kadzdzab di kemudian hari. Semoga ini menjadi ganti, menjadi penembus, kata dia begitu. Ya, ini perang Uhud selesai. Waktu itu dianggap selesai. Maka orang-orang kafir udah merasa puas, pesta mereka, pesta. Nah, kalau kita hanya sampai di sini, maka akan menyimpulkan perang selesai, umat Islam kalah. Kalau sampai berani melanjutkan, naudzubillah, dan Rasulullah melarikan diri, muncul kata-kata itu, maka ulama berfatwa orang mengatakan begini wajib mengulang syahadat, kalau enggak dia murtad. Kalau mengatakan Rasulullah melarikan diri dari medan perang, murtad dia. Itu penghinaan besar pada Rasulullah SAW. Begitu. Nah, jadi perang belum selesai, Pak. Perang belum selesai. Rasulullah SAW pulang ke Madinah sore-sore,
Malam itu mereka istirahat, mereka mengobati orang-orang yang luka dari mereka. Tahu-tahu datang malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah, sudah lepas baju perang? Ya sudah selesai. Kami malaikat belum. Terus kami malaikat nunggu kalian berangkat lagi. Untuk apa? Mengejar pasukan Mekah itu. Sudah, sami'na wa ata'na. Pagi setelah sholat subuh, pengumuman dibuat. Sayyidina Bilal pengumuman itu. Rasulullah perintahkan semua pasukan Uhud kemarin berangkat lagi hari ini juga. Dan yang kemarin gak ikut, gak boleh ikut. Kecuali Jabir bin Abdullah, dia mewakili bapaknya yang wafat di medan Uhud. Maka ya Allah, berangkatlah mereka. Sebagian gak bisa jalan, dipanggul, digendong di belakang. Ada yang jalannya terseok-seok, ada yang luka. Ya luka belum sembuh, baru semalam diperban dan sebagainya. Dengan pengorbanan yang luar biasa. Fisik babak belur, tapi mesti berangkat. Sampailah mereka di Hamraul Asad. Sampai di sana, mereka membuat camp di situ. Malam hari Rasulullah sebar sehingga nampak api unggun tuh menyebar di lembah, luasnya luar biasa. Maka lewatlah seorang ahli kitab namanya Ma'bad. Dia tanya, ini siapa? Pasukan Muhammad dari Madinah. Loh, bukannya udah pulang? Belum kami. Mau kemana? Mengejar orang Mekah. Maka dia pun berjalan, ketemu Abu Sufyan. Kenapa wajah kamu pucat begitu? Ya kalau bahasa kita itu pasukan gila. Kenapa? Saya belum pernah seumur melihat pasukan segede ini. Pasukan siapa? Pasukan Muhammad. Loh, ketemu di mana? Di Hamraul Asad. Berapa banyak? Gak bisa dihitung. Banyaknya bukan main. Dan kelihatan wajah mereka geram. Mau kemana? Ngejar kalian. Subhanallah, Abu Sufyan pasukan langsung kemas-kemas, pulang kabur mereka ke Mekah. Ketakutan. Jadi semestinya tiap kita membaca kisah perang Uhud harus sampai di sini gitu. Ujungnya tuh ini, ujungnya. Jadi kalau Rasulullah luka, para sahabat syahid dikuburkan di Uhud, itu memang benar lah itu. Dikuburkan di Uhud itu. Nah, itu terjadi. Tapi itu perang belum selesai. Kalau baru selesai di situ, kesimpulannya sahabat kalah. Selesai segitu. Tapi ternyata belum. Mereka juga mengatakan belum selesai ini, ayo berangkat lagi. Sehingga dari Hamraul Asad ini mereka pontang-panting kabur, melarikan diri. Masih mau dibilang menang mereka. Orang kabur melarikan diri, menangnya di mana? Ketemu aja nggak berani. Sehingga akhirnya Uhud ini berakhir kemenangan tanpa peperangan di Hamraul Asad ini. Nah, gitu. Nah, di sini ada satu hal yang kita ingin ambil pelajaran yang cukup dalam. Apa itu? Diambilnya pertolongan Allah dari Uhud. Ya. Uhud ini, tempat Uhud, apalagi Jabal Uhud, itu sebenarnya tempat yang penuh berkah. Berapa banyak hadis menyebut Uhud itu. Kalau Badar nggak disebut sebelum pakai perang. Kalau Uhud itu udah disebut. Uhud jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Uhud ini bukit gunung yang kita cintai dan dia pun cinta pada kita. Saya begitu. Beliau naik ke Uhud dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, saking gembiranya Uhud itu bergetar, Pak. Seperti menyambut begitu. Rasul kata, Uhud, diam. Di atas kamu ini ada Nabi, Siddiq dan Syahid. Diam kamu. Saya begitu. Cuman di situ ada wa'asaitum tadi, perintah, petunjuk, keputusan Rasulullah SAW yang dilanggar. Efeknya apa? Pertolongan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala dicabut dari situ. Korbannya siapa? Termasuk Rasulullah jadi korban. Para sahabat jadi korban. Maknanya apa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala berhubungan dengan manusia itu bukan karena kekerabatan. Jadi nggak ada orang dalamnya Allah tuh, nggak ada ya. Ini orang dalamnya Allah, ini banyak privasinya. Tenang aja, nggak begitu. Justru orang makin dekat dengan Allah itu mereka makin hati-hati, makin takut. Kalau kita lihat ini pasukan, di situ ada siapa? Ada Rasulullah, Sayyidina Bakar, Umar, Ali, semuanya ada di situ. Kurang apa dekatnya mereka dengan Allah? Tapi Rasul punya ketentuan bahwa keputusan itulah di atas semuanya. Tatkala keputusan Rasulullah SAW dilanggar, Allah ingin ngasih pelajaran bahwa keputusan Rasulullah itu suatu yang tidak bisa ditawar. Dilanggar walaupun ada Nabi SAW, ya akhirnya maaf, dalam tanda petik jadi korban juga karena pelanggaran yang dibuat oleh sebagian sahabat. Sayyidina Ali, Mus'ab bin Umar radhiyallahu akhirnya potong tangannya dan meninggal dunia juga sebagai panglima. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kita ambil contoh lebih pribadi lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu kedatangan Sayyidina Jibril alaihissalam. Setelah menyampaikan pesan-pesan dari Allah, beliau katakan, "Ya Rasulullah, besok saya akan datang lagi ke rumahmu di waktu seperti ini." Ya kalau jam gitu, jam 8 gitu misalnya, saya akan datang lagi. Besoknya Rasulullah SAW menunggu. Tunggu. Kalau jam kita sudah jam 8, lewat 5. Ini mana ini gak datang-datang? Kalau yang janji manusia kan banyak udurnya, Pak. Ya, aduh maaf ini mau berangkat motornya dipakai, atau kempes, atau macet, kan banyak. Ini yang janji malaikat Jibril, apa udurnya? Kan gak mungkin macet, gak mungkin kendaraan gak ada, kan gak itu gitu. Ditunggu, nggak muncul juga. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari rumah. Dilihat malaikat Jibril ada di luar ternyata. Wahai Jibril, kamu baru datang? Tidak ya Rasulullah, saya sudah datang dari tadi. Saya pun nunggu dari tadi. Kenapa nggak masuk? Nah ini, Riyadhus Shalihin ini ada. Kenapa nggak masuk? Maaf ya Rasulullah SAW, saya tidak bisa masuk rumahmu. Kenapa? Di rumahmu ada anjing. Rasulullah kaget. Ternyata betul di kolong tempat tidur beliau ada anak anjing di situ. Malaikat Jibril gak bisa masuk. Apa yang pelajaran kita ambil? Ini rumah yang punya Nabi SAW. Di dalamnya ada Nabi SAW. Tapi aturan beliau sendiri bahwa rumah yang di dalamnya ada anjing, malaikat rahmat gak bisa masuk. Maka berlaku juga untuk beliau sendiri, walaupun tanpa kesengajaan gitu. Jadi jangan kita bayangkan kalau orang dekat pada Allah ada privasi khusus, ada kelonggaran khusus, akhirnya aturan boleh dilanggar. Nggak begitu justru. Justru lebih ketat lagi. Karena dekatnya dengan Allah, bukan seperti kita dengan manusia, enggak begitu. Masya Allah. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa kadang-kadang Allah Ta'ala berikan ujian-ujian itu untuk menyaring. Kan ujian itu seperti pembakaran. Emas dibakar sehingga terpisah asli dengan palsu. Nah, ini pun begitu juga. Diberikan ujian, nampaknya kekalahan, maka orang munafikin makin menunjukkan kepala mereka. Nah, makin nampak kan? Nah, ini munafikin ini. Dalam kondisi begini, mana yang berpihak pada Rasulullah dari hatinya, mana yang hanya pura-pura nampak. Nah, karena Allah sengaja buat begitu. Nah, itu pun akan berlaku sampai hari kiamat. Di saat senang, ya semuanya jadi teman. Saat musibah, ketahuan mana teman, mana lawan. Kan begitu. Makanya Allah Ta'ala kadang-kadang memberikan musibah-musibah ini. Nah, demikian kajian kita pagi ini dari Qainuqa, kemudian Uhud, kemudian bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa umat ini bukan dengan komando perintah enggak, tapi dengan bermusyawarah, dengan musyawarah walaupun beliau punya hak untuk itu. Dan bagaimana ketegasan dan kelembutan ada tempatnya masing-masing. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dari kami semoga Allah Taala ampuni, mohon dimaafkan. Dan nampaknya nggak ada yang tanya kan ya? Jadi ada ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Perang Uhud ini sebenarnya kan ada 3 anak. Bagaimana anak itu ikut berperang dan menjadi apa setelah perang itu? Maksudnya karena dia menjadi salah contoh kepeloporian bagi anak-anak muda, anak-anak maksudnya. Ya. Dan bagaimana menjadi apa mereka itu di akhir-akhir Di kemudian hari. Dari anak-anak itu ada 2 kalau nggak salah ya. Akhirnya bukan hanya 3, ada berapa orang. Kalau seingat saya 2 yang akhirnya syahid, atau hanya 1 malahan, 2 atau 1. Yang lainnya jadi tokoh semua. Samurah bin Jundub, Rafi bin Khadij termasuk menjadi ulamanya sahabat yang hadisnya cukup banyak. Dan ya bisa dibilang jadi pemimpin masyarakat semua anak-anak ini. Yang pada waktu kecilnya kayak gitu semangatnya ya nampak di kemudian hari besarnya jadi tokoh semua begitu. Surah Jundub radhiyallahu, Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, itu jadi tokoh semua. Cuman detailnya jadi diangkat jadi gubernur atau wali kota di mana lupa saya. Tapi jadi tokoh, jadi pimpinan masyarakat itu. Gitu. Cukup ya? Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.